Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Yahya. Saya di sini akan sedikit sharing tentang apa saja yang perlu kamu lakukan ketika membuat suatu website, dan saya akan mengkhususkan yang pertama adalah plugin. Nah, plugin ada 7 plugin yang harus kamu install ketika menggunakan platform WordPress ya. Yang pertama adalah Jetpack. Nah, Jetpack ini gunanya untuk melihat status kita, melihat status pengunjung dari pengunjung yang masuk ke dalam website kita. Dan juga website ini Jetpack ini berfungsi sebagai secara tidak langsung gitu ya. Dia ketika kita mengunggah foto, mengunggah gambar, nah dia akan menyesuaikan dengan benda yang kita pakai gitu. Contoh, dia bisa ketika kita memakai laptop, ukuran gambarnya dia menyesuaikan dengan laptop. Dan juga ketika kita menggunakan handphone, Android dan segala macam, dia bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, begitu gunaan Jetpack, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah Akismet. Nah, Akismet ini gunanya untuk menangkal spam-spam yang masuk ke dalam website kita. Contoh, ada spam komentar seperti itu kan. Biasa ada orang yang backlink bisa ke tempat kita. Nah, dan itu ketika kita masang Akismet, si pemrograman ini akan tahu bahwa orang ini spam. Nah, jadi menangkal spammer gitu. Nah, cara mengaktifkannya juga cukup mudah gitu ya, sangat mudah. Khusus saja di sini. Nah, di sini installnya cukup mudah banget kan. Masuk ke login dulu ke install, add new, terus cari Akismetnya. Nanti akan keluar seperti ini. Ini plugin Akismet. Ini untuk WordPress ya, WordPress. Oke, baik. Terus Jetpack udah, Akismet udah. Yang ketiga adalah Google XML, Google Sitemap XML. Nah, gunanya Sitemap XML ini adalah untuk membuat suatu nanti mempermudah robot Google untuk membaca website kita. Jadi rangkaiannya itu udah dibuat di sini. Nah, cara untuk misalnya klik aja Google Sitemap XML. Cari Arne Blackhole. Nih, klik aja terus install. Dan juga setelah kita install, daftarkan website kita ke Google Webmaster, supaya nanti ketika kita mengupdate suatu posting artikel, nanti akan cepat pengindekskannya. Nah, seperti itu. Langsung saja ya, Webmaster tool. Nah, di sini ada Google Webmaster. Kita klik.
Nah, ketika masuk ke sini, tambahkan website kita. Contoh http apa nama website kita, pontianak.com. Nah, gitu. Terus kan ya, terus nah kan ada nanti setelah masuk kan ada muncul seperti ini. Nah, setelah itu pilih yang mode alternatif, referen, terus tag HTML. Nah, ini meta name ini kita copy dan masukkan ke setting mana tadi, SEO kode inserter. Nih di head tag-nya. Nah, paste save. Nah, untuk mendapatkan bagian SEO ini, kita harus menginstal plugin yang namanya SEO Ultimate. Nah, gunanya apa? Di SEO Ultimate ini, pluginnya gunanya untuk menambahkan meta description. Nah, ketika teman-teman buat post yang baru, maka nanti di sini ada namanya meta description. Dan ini sangat membantu sekali ya untuk SEO, Search Engine Optimization. Nah, kan di dalam SEO, Search Engine Optimization, itu ada 3. Di dalam SEO itu ada 3. Yang pertama ada 3 tahapan. Yang pertama meta title. Nah, meta title ini berhubungan dengan ini judul kita sini, misalnya Pontianak Bersinar. Nah terus yang kedua itu ada namanya meta URL. Nah, meta URL ini ketika kita mencari sesuatu, contoh keyword nih, Pontianak. Nah, ini namanya adalah meta title. Ya, ini namanya meta title, judul. Dan ini adalah meta URL. Dan yang ini adalah meta description. Nah, masuk tahapan ke meta description. Nah, dan gunanya SEO Ultimate ini adalah untuk menambahkan meta description. Jika teman-teman tidak menambahkan meta description di sini, maka nanti secara otomatis Google akan menambahkan meta description-nya pada kalimat paragraf pertama pada isi konten teman-teman. Jadi seperti itu, sangat membantu sekali dalam Search Engine Optimization. Nah, ini tahapan kalau SEO. Nah, itu udah keempat. Lanjut, setelah udah verifikasi selesai kan? Nah, oke. Terus yang udah 4 plugin. Yang kelima, plugin kelima adalah Breadcrumb. Nah, Breadcrumb ini gunanya untuk mempermudah navigasi dalam suatu web. Contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman nanti kalau misal di search engine, nanti Breadcrumb itu akan nampak seperti ini. Mana ya? Ini nggak ada breadcrumb-nya. Cek lagi. Ini nggak ada. Nanti breadcrumb-nya akan muncul di meta URL-nya. Ini aja deh.
Nah, fungsi breadcrumb itu seperti ini. Nanti dia akan muncul ketika di dalam search engine itu seperti ini. Ada kurung seperti ini. Kayak gini. Ini udah ada breadcrumb. Nah, itu mempermudah. Nah, ketika teman-teman menggunakan breadcrumb, nanti di dalamnya akan ada seperti ini. Nah, kayak gini. Dan ini bisa kita atur. Kayak gitu teman-teman ya. Mempermudah mempermudah navigasi suatu website. Nah, gitu. Oke, yang keenam itu adalah Imaginity. Nah, Imaginity ini berfungsi sebagai ketika teman-teman menyesuaikan suatu gambar ketika diposting. Ketika teman-teman memposting gambar gitu, kita udah ada defaultnya. Misalnya ukurannya ini, saya pakai Imaginity ya. Nih, install kan. Nah, fungsinya nanti ketika kita ngatur ini, gambar yang harus masuk ke dalam website kita itu ukurannya ya segini, 750. Ini defaultnya. Ketika teman-teman masukkan gambar ukuran 1000 kali 1000, nanti dia akan berubah secara otomatis jadi 750. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus yang ketujuh, yang terakhir adalah File Renamer. Sama kayak tadi, ini Media File Renamer ini berfungsi sebagai mempermudah kita untuk merename nama-nama gambar-gambar yang pernah kita upload. Misalnya namanya masih kurang jelas, segala macam, masih kurang jelas. Nah, kita bisa merename-nya, namanya itu kita scan dulu. Nah, ini ada namanya, title-nya masih kurang jelas, ada kayak gini. Kurang jelas nih 1, 2 gitu kan, nggak tahu gitu namanya. Nah, jadi kita bisa ngeditnya teman-teman. Bisa ngedit namanya. Nah, misal contohnya seperti ini. Ini apa ini? Bunga gitu. Captionnya dapat dari mana gitu kan. Nah, baru kita update. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Yang mungkin plugin-plugin ini bisa membantu dalam search engine optimasi website teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Dan juga jika merasa kurang, bisa teman-teman menghubungi saya lewat pesan Facebook saya. Ini ada aja. Kalau jika masih kurang paham atau gimana gitu, silakan aja tanya-tanya. Saya open terus, insyaallah ya, setiap hari online seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.